Ada satu tahap yang sangat penting sebelum memulai sesi hipnoterapi. Begitu pentingnya tahap ini, sehingga bisa dikatakan bahwa tahap inilah yang menjadi penentu dari keberhasilan sesi hipnoterapi yang akan dilakukan. Tahap ini kita sebut sebagai sesi wawancara. Nah, kalau di kalangan hipnoterapi sendiri, tahapan ini kami menyebutnya sebagai pre-talk atau pre-induction interview. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan di dalam pre-talk ini. Ada 4 minimal yang perlu dilakukan di dalam sebuah sesi interview. Nah, tetapi dalam pertemuan kali ini, saya hanya akan mengkhususkan pada satu hal saja, yaitu apa yang kita sebut sebagai allaying fears. Nah, di dalam tahap allaying fears ini, seorang hipnoterapis perlu untuk mengedukasi kepada kliennya agar si klien bisa menghilangkan ketakutan-ketakutan berkaitan dengan proses hipnoterapi yang akan dilakukan. Nah, mungkin teman-teman di rumah bertanya, apa iya kemudian seseorang yang sudah dengan niat datang ke tempat praktek hipnoterapi, tapi masih punya ketakutan terhadap hipnoterapi itu sendiri? Ya begitu kenyataannya, ada begitu banyak klien yang datang, ya paling tidak ke tempat praktek saya, tetapi masih membawa ketakutan terhadap hipnoterapi atau hipnosis dalam hal ini. Ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang memang belum memadai terhadap hipnosis dan hipnoterapi. Hal ini disebabkan karena ya banyaknya berita miring mengenai hipnosis di luar sana yang beredar di berbagai media. Nah, maka tugas kami sebagai praktisi hipnoterapi adalah untuk memberikan edukasi kepada setiap calon klien sebelum menjalani sesi. Karena seperti tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa tidak jarang hal-hal kecil itu bisa mengganggu jalannya sesi atau bahkan bisa membuat sebuah sesi tidak berhasil dengan maksimal. Nah, lalu pertanyaannya begini, dari mana klien ini bisa mendapatkan ketakutannya atau apa saja ketakutan itu? Nah, dengan sebuah pengetahuan yang kurang memadai terhadap hipnosis dan hipnoterapi, maka tidak jarang terjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman terhadap hipnosis dan hipnoterapi itu sendiri. Ada banyak sekali kesalahpahaman yang ada di masyarakat, tapi mungkin kita tidak bisa membahas semuanya, maka saya akan memilih yang paling banyak terungkap di dalam ruang praktek saya. Yang pertama sekali, kesalahpahaman yang paling umum terjadi justru berkaitan dengan nama hipnosis itu sendiri. Ya, untuk teman-teman yang belum tahu, hipnosis itu diambil dari nama dewa tidur Yunani, yaitu dewa Hypnos. Nah, karena dewa Hypnos adalah dewa tidur, maka hipnosis atau ya hipnoterapi dalam hal ini selalu dikaitkan dengan kondisi tidur. Nah, padahal kondisi tidur dengan kondisi hipnosis itu adalah kondisi yang sangat jauh berbeda. Karakternya juga berbeda, bahkan gelombang otaknya pun berbeda. Pada saat kita tidur, maka gelombang otak kita akan berada di gelombang delta. Itu gelombang yang sangat dalam sekali. Dan pada saat kita berada di dalam kondisi hipnosis, maka otak kita berada di dalam gelombang theta. Jadi jelas ya bahwa tidur dengan hipnosis ini bukan hal yang sama. Nah, memang ketika dalam proses hipnosis itu sendiri, dan mungkin teman-teman juga bisa melihat dalam pertunjukan-pertunjukan, maka orang yang dihipnosis itu seringkali menunjukkan karakter seperti orang yang sedang tidur. Tetapi ini tidak tidur ya. Nah, bahkan pemberi namanya sendiri, yaitu Dr. James Braid, ketika dia sudah memberi nama hipnosis, James Braid ini baru menyadari bahwa sebetulnya kondisi hipnosis itu bukan kondisi tidur, sehingga namanya pun sempat diganti dari hipnosis menjadi monoideism. Nah, tetapi karena nama hipnosis sudah keburu menyebar, ya maka sampai detik ini kita mengenalnya dengan istilah hipnosis. Tapi sekali lagi, hipnosis tidak sama dengan tidur. Ini juga satu hal yang keliru ya, bahwa ketika seseorang berada dalam kondisi hipnosis,
dia akan kehilangan kesadaran. Pada saat kita tidur kan kita tidak punya kendali atas pikiran kita ya. Nah, maka ya hal ini wajar saja terjadi ketika ada orang-orang yang berpikiran bahwa hipnosis itu karena identik dengan tidur, maka kita akan kehilangan kesadaran. Faktanya, ketika seseorang berada di dalam kondisi hipnosis, maka orang itu akan tetap sadar. Kenapa? Hal yang paling sederhana sekali. Kalau dalam kondisi hipnosis kemudian seseorang akan kehilangan kesadaran, maka bagaimana proses hipnoterapi bisa berjalan? Karena proses hipnoterapi itu kan melibatkan interaksi. Artinya, klien harus mendengarkan arahan dari hipnoterapis untuk kemudian dijalankan di dalam pikirannya klien. Nah, apabila klien kehilangan kesadaran, pasti tidak bisa mendengar. Apabila tidak bisa mendengar, yang paling sederhana, sugesti juga tidak bisa masuk. Nah, masih berkaitan dengan kehilangan kesadaran, ada juga yang kemudian berpikiran bahwa ketika seseorang berada dalam kondisi hipnosis, maka bukan hanya dia kehilangan kesadaran, tetapi pikirannya pun dikendalikan oleh hipnoterapisnya atau juru hipnotis dalam hal ini mungkin ya. Nah, ini juga salah gitu, bahwa kami sebagai praktisi hipnosis dan praktisi hipnoterapi itu tidak punya kemampuan untuk mengendalikan pikiran klien atau pikiran siapapun. Kan logika sederhananya seperti ini teman-teman. Apabila saya punya kemampuan untuk mengendalikan pikiran seseorang, menurut teman-teman kira-kira apakah saya masih perlu bekerja seperti ini? Pasti tidak. Kenapa? Karena lebih baik saya berkeliling aja ke toko-toko emas. Ya kan? Karena dengan kemampuan untuk mengendalikan pikiran, ya lumayan kalau saya dapat 1 kilo emas setiap hari kan, saya tidak perlu capek-capek kerja seperti ini, begitu. Nah, seringkali saya mengilustrasikan itu seperti ini. Kami, para praktisi hipnoterapi, itu kalau kita ibaratkan seperti sebuah peta. Ya, atau sekarang maps digital lah yang teman-teman sering pakai, atau GPS, seperti itu. Apa sih yang bisa dilakukan GPS untuk kita pada saat kita sedang berkendara atau kita sedang menuju ke satu tempat? Maka GPS ini hanya bisa memberikan arahan. Nah, tetapi apabila teman-teman sedang berkendara, apakah kemudian kendaraan itu diambil alih kendalinya oleh GPS-nya? Kan tidak. Nah, teman-temanlah yang tetap mengendarai kendaraan tersebut dengan arahan dari si GPS. Nah, maka itu yang dilakukan oleh praktisi hipnoterapi. Ketika kami membantu seseorang di dalam kondisi hipnosis, maka kami akan memberikan arahan agar orang itu cepat menemukan apa yang menjadi akar masalah yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, sehingga nantinya proses terapi bisa berlangsung dan kemudian ya klien bisa kembali ke dalam kehidupan yang fungsional. Nah, jadi tidak benar ya ketika dalam kondisi hipnosis, maka juru hipnotisnya atau hipnoterapisnya ini akan mengambil alih pikiran seseorang. Itu sama sekali salah. Nah, lalu kemudian juga ada ketakutan begini. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau saya menjalani hipnoterapi, kira-kira aib saya akan terbongkar atau tidak ya? Nah, ini juga berkaitan dengan maraknya orang-orang yang menghubungi saya, meminta saya untuk memfasilitasi sesi hipnosis kepada orang-orang yang dicurigai melakukan sesuatu. Apakah itu mencuri, apakah itu berselingkuh, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang masuk. Ya tentunya tidak bisa saya layani. Karena pada dasarnya begini teman-teman. Di dalam pikiran kita itu sudah terinstal 3 fungsi perlindungan. 3 fungsi perlindungan ya. Nah, perlindungan yang pertama, itu dia akan bekerja pada saat kita merasa terancam. Jadi dia bekerja atas dasar keselamatan diri. Nah, kemudian perlindungan yang kedua, dia akan bekerja apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang kita anut atau yang kita percayai. Dan kemudian yang ketiga, perlindungan diri yang akan bekerja pada saat kita menghadapi sesuatu yang menurut kita itu tidak benar. Nah, jadi dalam kondisi apapun, pikiran kita tetap terlindungi dengan 3 mekanisme tadi. Nah, seandainya ada seorang praktisi hipnoterapi atau praktisi hipnosis yang kemudian berusaha untuk membongkar aib seseorang,
Pertanyaannya begini, apabila aib ini terbongkar, maka membahayakan dirinya atau tidak? Kemungkinan besar yang namanya aib apabila dia terbongkar, pasti akan membahayakan diri orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, fungsi pikiran atau fungsi perlindungan pikiran tadi akan langsung aktif. Kepada para klien, saya sering menggunakan ilustrasi seperti ini. Saya sering mengatakan kepada klien saya, coba bayangkan kamu sedang berlibur di sebuah hotel, kamu sudah booking, dan ketika check-in kamu diberikan sebuah kunci. Katakanlah nomor yang ada di kunci itu 505, misalnya seperti itu. Maka kamar mana yang bisa kamu buka? Ya pasti 505. Apabila kamu iseng untuk membuka kamar lain bisa nggak? Dan klien itu menjawab, ya nggak bisa Pak, karena kan kuncinya kunci 505. Nah, dalam praktek hipnosis atau praktek hipnoterapi juga sama. Pada saat kita akan menjalani sesi hipnoterapi, di sesi interview tadi ya, atau di sesi wawancara, itu kan juga ada kesepakatan antara terapis dengan klien, hal apa nih yang mau ditangani, dan kira-kira aspek mana saja yang akan terlibat dengan itu. Maka hanya itu yang bisa kami akses. Jadi kami tidak bisa mengakses sembarangan, seperti itu ya. Nah itu juga sebabnya mengapa kami, para praktisi hipnoterapi, itu tidak bisa melakukan yang disebut dengan hipnotis kejujuran gitu ya. Jadi membuat seseorang untuk mengatakan sesuatu yang disembunyikan dan lain sebagainya itu tidak bisa. Logika sederhana, seandainya hipnosis bisa digunakan untuk membuat seseorang mengakui perbuatannya, kenapa tidak ada satupun praktisi hipnosis yang dipekerjakan di KPK? Itu aja pertanyaan sederhananya. Itu tadi beberapa miskonsepsi yang kemudian paling sering muncul di dalam ruang praktek saya. Dan tentunya sebagai seorang praktisi hipnoterapi adalah kewajiban saya untuk mengedukasi klien sehingga klien pada akhirnya pada saat dia menjalani sesi hipnoterapi sudah tidak ada ketakutan. Dan sesi hipnoterapi bisa berjalan dengan semestinya. Dan tentunya memberikan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Besar harapan saya apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan untuk menyaksikan. Dan seperti biasa, apabila teman-teman merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, maka silahkan untuk di-subscribe channel ini agar teman-teman selalu mendapatkan update video-video dari saya. Dan juga apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai hipnosis atau mengenai hipnoterapi atau bagaimana menjaga kesehatan pikiran, nah teman-teman boleh mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Dan ya nanti saya akan membuatkan videonya sesuai dengan pertanyaan teman-teman, seperti itu. Dan lalu juga kalau misalnya teman-teman merasa bahwa apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain, maka tidak ada salahnya untuk video ini di-share juga. Baik, kita akan berjumpa lagi di video-video yang berikutnya. Sampai jumpa.